Mungkin selanjutnya ada keynote speech dari Keisa, salah satu manajemen dari Jepang. Mungkin silakan Keisa, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Mas Ari. Terima kasih semuanya sudah hadir acara ini. Jadi hari ini Mas Steven, Mas Evan yang akan jelaskan ya. Jadi Mas Evan itu sebenarnya sudah mungkin sekitar 4 atau 5 tahun ya sudah gabung ya. Terus ini saya masih ingat dia itu eh, kandidat pertama eh, waktu kita mau kerja sama orang Indonesia gitu. Jadi sejak itu ya dia gabung terus dia sudah apa join proyek AI dan blockchain dan lainnya gitu. Jadi bisa dibilang salah satu apa pengalamannya paling banyak dan kita anggap dia itu eh, salah satu tech lead gitu di dalam Neotek Park gitu. Jadi saya harap hari ini dia yang konten hari ini tuh bisa apa bantu semuanya kalian untuk improve skillnya dan segala macam. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima Oke, kasih lanjut banyak. Mas. Ya, ya. Ya, oke, arigatou gozaimasu. Makasih banyak ya, Keisa. Kita kasih keep applause, teman-teman. Nah, oke. Em, Lanjut, kita masuk ke materi inti. Ini ada Mas Evan. Tadi sudah di-mention ya, teman-teman. Dia adalah senior engineer atau mungkin tech lead, menangani berbagai macam project di Jepang. Jadi mungkin teman-teman nanti ingin bertanya gimana sih standarnya atau gimana sih kerjasama dengan orang Jepang itu seperti apa, atau mungkin hal-hal yang sifatnya praktikal. eh, Misalkan kita standar QA untuk memastikan suatu project di deliver dengan baik itu seperti apa. Nah, silakan Mas Evan. Oke, terima kasih Mas Ari. Eh, untuk pertama-tama mungkin aku mau share screen terlebih dahulu. Oh, Oke, silakan. apakah bisa terlihat? Sudah terlihat. Sudah Mas. Sudah. Aman-aman. Itu bisa di-mute terlebih dahulu yang 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 dari derajat. Terima kasih. Oke, eh, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya untuk mengadakan sesi di siang hari ini oleh Mas Ari dan Keisan, terlebih di Tech Park itu sendiri. Untuk kali ini temanya lebih ke arah QA dan bagaimana kita menggunakan AI untuk meng-enhance eh, QA kita, istilahnya menaikkan standar QA kita di perusahaan Jepang maupun ya personal project kalian sendiri. Untuk kali ini saya dikasih waktu kurang lebih 70 menit. Ya, saya bagi sebagai 20 menit untuk presentasi dan 50 menit untuk hands-on dan QA. Jadi nanti ketika hands-on itu banyak ya kita menunggu hasil AI. Jadinya ketika AI sedang berjalan kita bisa tanya jawab. Disarankan untuk bertanya lewat chat dan moderator akan memilih pertanyaan yang akan ditanyakan dari supaya lebih tertata. Oke. Untuk selanjutnya perkenalan saya Stefan Evan, software engineer. Saya sudah bekerja kurang lebih 5 tahun dan menghadapi proyek dari web, mobile maupun desktop dengan banyak tech stack dari yang Angular, React, Vue dan lain-lainnya. Selanjutnya mungkin untuk awal-awal mungkin karena kita nanti akan hands on, mungkin disarankan untuk eh, mengklon repo ini terlebih dahulu eh, supaya istilahnya kita ketika jalan hands onnya udah siap semua terlebih mengenai npm install maupun beberapa setup. Oke. Ya, teman-teman mungkin yang bingung reponya itu ada di artikel ya, Oke. atau boleh bisa di share mungkin ya di kolom komentar Zoom.
Oke, tunggu sebentar. Ten, ten, ten. Oke. Oh, disarankan di fork aja ya, jangan di clone supaya apa? Semisal forknya mati, mungkin ya udahlah pakai eh, reponya saya ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan pertama, kenapa kita harus nulis tes? Ketika AI itu bisa nulis cepat banget, bahkan kita mau WPM-nya mau 100-200 WPM pun word per menitnya tinggi sekali, tetap kita kalah dengan AI. Kenapa kita harus ngetes? Nah, jawabanku pasti itu adalah eh, cost of no testing atau harga yang harus dibayar ketika kamu tidak testing. Itu pasti mengalahkan biaya istilahnya ketika kamu melakukan testing. Contohnya kayak kamu mengalokasikan waktu sama effort suatu tim untuk buat tes dan atau skenario tes. Itu istilahnya bisa diukur. Jadinya, oh, satu hari fokus untuk ngetesin fitur A, B, C, D, E, F, G sampai selesai. Ya udah itu selesai, udah aman. Bisa di-ship dengan baik. Tapi semisal kita nge-skip ini, anggap aja, oh, biar kita ngehemat satu hari. Ya udahlah, nggak usah ngetes-tesan, langsung lempar ke production atau staging, bebas. Apa itu jadi? Ketika user atau mungkin stakeholdermu yang ngetes di staging itu melakukan tes terhadap fiturnya, oh kok ini rusak? Terus tanya, kenapa ini rusak? Oh tadi istilahnya bolak-balik terus dan ini kebanyakan kita jadi kehilangan trust dari stakeholder atau user itu sendiri. Nah, di sini untuk case kali ini istilahnya tes yang dibahas adalah unit testing sama end-to-end testing. Ada integration testing, tapi kita skip untuk sesi kali ini. Kita fokus ke unit testing menggunakan PyTest dan end-to-end testing untuk menggunakan Playwright. Oke. Nah, kebanyakan yang aku lihat eh, code itu punya permasalahan di tiga bidang atau tiga tipe lah. Yaitu ya obvious, maksudnya pasti terlihat ketika kamu istilahnya import sesuatu atau menggunakan function yang tidak pernah ada, itu pasti compilermu atau compiler TypeScript kalau menggunakan TypeScript atau compiler apapun itu mau pakai Vite, mau pakai TurboPack dan lain-lainnya pasti keluar error. Istilahnya gampang, tinggal run di dev atau run di build langsung keluar errornya. Oh, AI atau ke kita sendiri udah langsung tahu. Oh, ini pasti error, pasti rusak lah istilahnya, nggak mungkin bisa jalan selanjutnya. Nah, yang kedua, oh ini lanjut aja. Yang kedua itu subtle. Jadinya mungkin kita itu cuma dikasih kayak happy pet-nya aja. Jadinya keadaan yang paling baik, di mana pada kenyataan atau production banyak hal yang di luar kayak jalan yang kita mau. Misal kalau code ini istilahnya ketika kamu await di dalam istilahnya internal function lagi, istilahnya nanti ada race condition atau closure yang bakal bisa dipermasalahkan dalam compiler atau pas di runtime. Nah, yang ketiga itu mungkin kamu ketika lihat sekilas itu tidak terlihat. Aku beri contoh di sini. Mungkin ada yang udah paham errornya di mana? Ya, yang mungkin tahu nol itu kalau dikasih tanda OR itu nol itu termasuk false value. Jadinya kalau di OR dia itu bakal langsung pakai default value-nya yaitu 5.000. Dimana kalau nulis coalescing itu istilahnya dia benar-benar cuma data-data yang cuma null atau undefined yang benar-benar kayak di skip untuk memakai default value-nya. Oke, begitu kita lanjut. Jadi kita akan fokus di sesi kali ini itu fokus ke dua hal, yaitu
guardrails-nya, yaitu ketika kita develop aplikasinya, itu kita menggunakan pendekatan pendekatan testing, yaitu unit testing dan end-to-end testing. Nah, yang kedua yaitu safety net, yaitu kita istilahnya belagak seperti eh, reviewer yang ada di pull request, di mana kita dibantu oleh AI agent. Ini kita bahas lebih detail di presentasi selanjutnya dan bisa dibahas di nanti atau di hands on lebih detail. Nah, tapi untuk awal-awal aku mau membahas masalah analogi AI. Menurutku AI itu tools. Kalau di analogi ini itu istilahnya eh, seperti mobil. Mobil itu bisa cepat. Istilahnya dulu kita kalau nulis code itu anggap aja kayak jalan kaki untuk dari titik A ke titik B. Memang lambat, tapi tetap jalan. Tetap sampai. Istilahnya dengan AI, kita itu istilahnya dikasih mobil, dikasih motor untuk istilahnya mencapai tujuan yang lebih cepat. Tapi di satu sisi, kalau kamu sebagai pengendaranya, kamu mau dikasih motor, mau dikasih mobil, tapi kamu tidak punya keahlian untuk mengendarainya, itu juga ujung-ujungnya tidak bisa dipakai dengan maksimal. Terlebih kalau kamu istilahnya, oh tahu tujuannya di sini, tapi kamu tidak tahu caranya menuju ke tujuan itu kayak gimana. Itu. Terus untuk ya perumpamannya yang tadi gratis untuk testing itu seperti service. Kalau mobilmu itu tidak pernah kamu servis rutin, ya mungkin masih jalan terus, tapi di satu titik itu bisa langsung naik rusak, langsung rusak besar istilahnya. Dan kalau safety net atau review itu aku analogikan sebagai driver kedua, di mana dia tuh bantu kamu untuk oh lihat dari sudut pandang yang berbeda atau oh aku lihat dari Google Map ini jalannya lebih lewat sini itu lebih sepi, mungkin kita bisa lewat jalan sini. Jadinya kita dikasih sudut pandang yang berbeda dari hal yang kita mungkin termasuk blind spotnya kita. Oke, lanjut. Part pertamanya itu mengenai testingnya itu sendiri. Testing kali ini itu menggunakan PyTest dan PyPy. Nah, untuk sorry. Untuk kali ini bagaimana kayak kita mengetahui kalau tes ini kita benar-benar kayak bisa dikatakan berhasil. Yaitu definisikan itu apa yang harus benar-benar tidak pernah terjadi. Kalau untuk kasus kali ini istilahnya aku beberapa kali menemukan beberapa orang tes itu istilahnya oh aku di input ini hasilnya tuh harus exact ini, dimana itu menurutku sangat-sangat eh, bisa dikatakan mungkin itu berhasil untuk kali itu aja, tapi ketika codemu berubah sedikit, validasi itu bakal rusak. Jadinya kita itu lebih fokus ke arah, oh konten yang harus divalidasi itu apa aja. Misalnya kalau di konteks refund ini, oh mata uangnya harus pakai, misalnya kalau ribuan itu harus pakai koma atau titik, tergantung mata uang yang kita pakai. Atau enggak, oh mengandung kata refund apa tidak. Terus yang ketiga, apakah data yang convention data private itu keluar apa tidak, di mana itu sangat-sangat bisa berefek ke banyak hal lah, legal dan kawan-kawan. Kita kan mau menghindari hal-hal yang seperti itu kan. Terus yang ketiga, yaitu invariant, yaitu case di mana ya mungkin secara code itu gimana ya, jadinya kayak logik bisnis lah, bisnis logiknya. Seperti kayak refund, itu tidak mungkin nominal yang dikembalikan oleh dari perusahaan ke user itu tidak mungkin lebih besar daripada barang yang dia beli dalam transaksi tersebut. Memang mungkin ada case-case tertentu yang bisa lebih, tapi ya itu definisi bisnis logiknya sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Nah, kalau gitu, kenapa kita mungkin beberapa orang di sini yang sudah tahu mengenai Zod, apa itu validator lah, mau Zod, mau valid bot, Yap, atau apapun itu, kan tinggal pakai itu aja, nggak perlu
nggak perlu istilahnya nggak perlu divalidate di testing. Oh ya benar sih, memang bisa pakai short valid bot atau ya kalau gitu istilahnya kita bisa fokus ke lain hal yang lebih penting. Jadinya testingnya kita bisa lebih sedikit atau lebih spesifik. Semisal kayak, oh aku mau eh, password itu punya kriteria tertentu. Oh kita tinggal testing kriterianya aja menggunakan regex atau apapun itu. Bisa banyak hal katanya. Atau ya seperti tadi yang testing yang benar-benar lebih ke arah bisnis logic, yaitu ya oh data refund itu pasti lebih besar daripada data checkout-nya. Hal-hal seperti itu. Nah, tapi jatuh sisi berapa banyak tes yang harus dibuat. Nah, makin banyak tes itu belum tentu bisa dikatakan oh tesmu itu pasti apa itu aplikasimu tanpa tanpa error, tanpa bug, tanpa apapun itu. Enggak. Kalau soalnya testing ini istilahnya dia menghindari kasus-kasus tertentu yang istilahnya pasti kita lewati terus-menerus, tapi kita kadang bisa sesekali itu luput untuk ngeceknya. Jadinya kita itu udah masang tes itu terlebih dahulu aja. Istilahnya mau istilahnya sampai iterasi iterasi sprint tertentu itu bisa dipakai terus-menerus logiknya. Kecuali memang ada perubahan di bisnis logik itu sendiri atau kriteria arsitektur itu sendiri. Nah, lanjut. Jadi lebih ke arah quality daripada quantity. Soalnya kemarin saya lihat juga ada di postingan LinkedIn, itu ada 5 orang vibe coding, itu baru 4 minggu. Testing unit testingnya itu kalau tidak salah 6.000, di mana itu tidak masuk akal. Ketika ditanya oleh orang, usermu itu berapa? Cuma nyampe 10. Jadinya kayak kamu udah terlalu over engineering untuk aplikasimu itu sendiri. Kecuali memang aplikasimu itu sudah di level memang istilahnya eh, sudah pemakaiannya sudah besar atau memang istilahnya enterprise. Jadinya usernya dikit tapi uangnya uang besar. Dimana ketika kamu salah sekali itu sangat-sangat fatal. Nah, terus fokus pembuatan tes itu kemana? Kalau aku mungkin bagi jadi 3, yaitu eh, money move, yaitu istilahnya berhubungan dengan uang, atau yang kedua itu security atau akses. Yang ketiga itu edge cases. Nah, money move itu apa? Eh, ini banyak hal. Bisa mungkin mengenai pembelian, subskripsi, apa itu payment di aplikasimu, atau mungkin eh, logic yang sangat-sangat riskan jadinya bisa menambahkan bill di AWS-mu. Itu dulu pernah terjadi di pengalaman saya. Yang kedua yaitu security atau akses. Ini juga sangat-sangat riskan karena ketika kita eh, istilahnya lupa atau istilahnya luput untuk mengetes untuk bagian ini, itu bisa di-abuse oleh banyak orang, termasuk orang yang tidak istilahnya orang yang seharusnya tidak punya akses untuk ke bagian tersebut. Yang ketiga yaitu edge cases. Edge cases itu jadinya eh, banyak hal atau banyak kriteria itu yang kayak bug itu error cuma di kondisi sangat-sangat tertentu. Ini sebenarnya kasusnya sangat banyak kalau dari pengalaman saya. Soalnya dulu pernah ada kasus error itu cuma ada di HP iPhone tertentu dan iOS tertentu, itu di mana yang ngetesnya itu sangat-sangat ribet. Jadinya mau tidak mau itu harus pakai playwright, di mana itu bisa ngeran beberapa istilahnya beberapa device, istilahnya device tertentu. Selan- Selanjutnya mungkin karena ini mungkin menurutku kayak ya mungkin aturan simpelnya
untuk penulisan tes lah. Nah, kalau di test itu sendiri atau unit test itu aku bagi jadi 3 lagi, yaitu tadi ukuran, yaitu shape, kontrak, sama invariant. Shape ini lebih fokus karena kayak eh ini sebenarnya bisa istilahnya bisa dikurangi dengan penggunaan tadi validator kayak SWOT, dan semisal kalian tidak menggunakan itu, kalian bisa menggunakan testing itu sendiri. Tapi shape ini juga meskipun kalian tetap pakai validator seperti SWOT, menurutku tetap disarankan untuk melakukan testing untuk hal-hal yang benar-benar spesifik untuk di aplikasimu. Ya, seperti mungkin tadi contohnya passwordnya itu harus ada huruf besar, harus ada harus ada angka, harus ada simbol, minimal berapa, dicampur berapa, istilahnya yang istilahnya secara shape itu benar-benar kayak unik lah. Nah, yang kedua itu ya kontrak. Jadinya kamu harus tahu mana yang benar-benar harus masuk di dalam dalam istilahnya outputnya, mana yang harus tidak keluar di dalam outputnya. Contohnya ya seperti ini, seperti contoh di sini itu kayak oh kalau semisal objek apa tuh ada output yang kayak mungkin di parsingnya agak salah, jadinya keluarnya itu objek-objek, dimana tuh istilahnya objek yang di stringify dan lain-lainnya. Atau mungkin sesuatu yang kayak sangat-sangat private seperti API key atau mungkin secret atau apapun itu yang sangat-sangat kalau tersebar itu sangat-sangat bisa merugikan beberapa orang atau mungkin perusahaanmu sendiri. Yang ketiga yaitu bisnis logikmu itu sendiri. Oke. Hmm, Setelah itu kita membahas mengenai playwright. Playwright di sini itu lebih arah eh, kalau kamu melihat beberapa website yang cukup besar itu mereka masih beberapa ada yang masih ketinggalan data tes ID-nya. Berarti dari sisi berarti mereka itu ada melakukan end-to-end testing tapi lupa nge-strip datanya itu dibuat di production. Nah, untuk ini pendekatannya itu biasanya kita menggunakan istilahnya identifier, yaitu data test ID. Atau mungkin ada orang yang benar-benar, oh aku nggak mau istilahnya ngasih unik ke bag- certain elemennya. Takutnya kayak terlalu, oh ini terlalu cache-nya terlalu, oh terlalu dikasih info terlalu banyak lah. Jadinya testingnya kayak kurang berguna. Itu ya valid juga. Tapi pembuatannya juga lebih kompleks lah istilahnya. Oke, mungkin nanti lebih banyak di sesi hands-on. Nah, mungkin setelah itu kita ke part 2 mengenai eh, safety net, yaitu mengenai bagaimana kita bisa mereview suatu kayak perkembangan perkembangan fitur atau sprint atau bug fix. Oh, sampai di sini masih amankah? Atau ada yang kurang jelas? Mungkin aman. Oke, mungkin lanjut. Ini ini istilahnya buat reviewer ini istilahnya setup saya sendiri. Mungkin ketika nanti istilahnya saya jelaskan ke orang-orang yang ikut di Neo Tech Park ini, acara Neo Tech Park ini bisa di custom sendiri istilahnya. Mungkin yang istilahnya berhasil di tempat saya mungkin tidak berhasil di tempat kalian, tapi minimal aku bisa bagikan kayak bagaimana ini bekerja lah istilahnya. Oke, kalau di tempatku itu istilahnya aku sistemnya itu kayak bisa dikatakan mungkin orkestrator atau enggak kreator. Jadinya itu kreator ini istilahnya nanti yang bagian yang kayak oh aku istilahnya oh ini perubahan code-nya apa aja, fokusnya di mana. Nanti istilahnya itu yang lempar data detailnya itu ke reviewer yang kayak spesifik. Di sini aku cuma masukkan 3 karena ini 3 yang paling sering aku pakai meskipun ada yang lainnya, yaitu code reviewer,
security auditor sama arsitek reviewer. Code reviewer ini lebih karena dia itu kayak, oh ketika kamu input ke ad, ke agen, istilahnya itu, oh ini kriteria checklistnya itu apa aja, dan apakah ini sudah memenuhi kriteria yang kayak diminta oleh tas itu sendiri. Takutnya kan, oh udah buat besar-besar, udah kompleks sampai di refaktor, bla 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 bla, ternyata itu tidak memenuhi requirement tas itu sendiri, kan juga kurang baik lah istilahnya. Yang kedua yaitu security auditor. Ini biasanya lebih sering ketika berhubungan dengan backend, karena menurutku backend itu harus harus benar-benar secure. Karena apa? Dia itu yang istilahnya berhubungan dengan datamu langsung di database maupun di banyak hal lah istilahnya. Mungkin third party mengenai API key. Jadinya kalau sampai backend itu ada sesuatu yang kayak mengkhawatirkan, itu harus bisa ditangkap terlebih dahulu. Kalau di front end mungkin sesekali, tapi biasanya agak jarang kalau security auditor. Soalnya ujung-ujungnya data yang dilempar ke front end itu akan istilahnya difilter oleh back end, atau back end itu bakal ngefilter data yang di database terus dilempar ke front end dalam bentuk istilahnya data yang benar-benar bersih, yang tanpa API key, tanpa data-data yang sangat sangat tidak boleh di-sharekan lah istilahnya. Terus yang ketiga itu arsitek reviewer. Arsitek reviewer ini lebih ke arah dia melihat dari istilahnya the big picture. Ketika istilahnya implementasi AI ini istilahnya menambah fitur A. Oh, terus sudah implementasi fitur A itu. Terus dilihat, oh dari istilahnya sudut pandang arsitektur dari, oh apakah sudah mungkin memenuhi standar standar yang kayak best practice-nya misalnya React atau Next.js, atau mungkin apakah sudah mengikuti standarnya, apa tuh, coding standarnya atau coding stylenya perusahaan, dan banyak hal lagi. Setelah itu mereka bakal istilahnya laporan setelah selesai, dan kamu sebagai istilahnya human itu kamu harus yang baca, dan kamu harus memvalidasi juga apakah itu benar. Habis itu baru kalau, oh ini benar, istilahnya yang ditemukan itu valid, memang bisa istilahnya bisa rawan di bagian tertentu. Oke, selanjutnya mungkin ini nanti lebih dibahas di bagian hands-on. Ini lebih karena ini skills di Cloudera. Kalau di tempat lain mungkin ada penamaan yang berbeda, tapi di repo itu sendiri saya sudah share detailnya mengenai skill review complex task ini. Oke, nah di review complex task itu aku sangat-sangat kayak aku tidak mau terlalu banyak detail overwhelmed dengan data istilahnya laporan dari beberapa agen. Jadinya itu aku pasti nyuruh, oh kamu harus ngasih aku cuma istilahnya dua bagian, yaitu sesuatu yang benar-benar fatal, yaitu must fix, sama yang kayak should fix. Should fix ya itu oke untuk dikembangkan atau di kemudian hari dikembangkan lagi, tapi belum urgent untuk sekarang, atau tidak sesuai dengan istilahnya eh apa ya, istilahnya, oh di masa depan bakal gini gini gini, oh itu nanti dilewati lah istilahnya. Nah, kurang lebih itu pipeline-nya itu seperti ini. Jadinya itu dia akan, oh bagi untuk misalnya kamu di branch A, dia itu bakal bandingkan dengan target branchmu, yaitu misalnya main atau develop, itu perubahannya apa aja. Terus habis itu nanti dilempar. Terus nanti istilahnya kamu bisa memilih agen yang tengah tadi itu, dari tiga itu mau jalan yang mana aja. Tapi biasanya yang code reviewer itu pasti jalan, karena kita pasti memvalidasi fitur ini itu beneran sudah tercapai atau belum.
Yang keduanya, yang security maupun arsitek itu opsional. Nah, setelah itu biasanya setelah dilempar ke agen-agen tersebut, banyak banyak kasus mereka itu berhalusinasi. Jadinya itu bisa bisa istilahnya laporan isu A, B, C. Ternyata pas dicek itu code-nya nggak ada. Dimana tuh cukup sering jadinya aku menambahkan ketiga ini juga eh, istilahnya dijalanin paralel habis itu nanti difilter. Ada satu tambahan lagi itu untuk ngefilter apakah ini benar apa enggak. Terus keempat itu baru dikonsolidate. Jadinya digabung mana yang prioritas mana yang enggak. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin juga info. Ketika kamu menjalankan tiga reviewer, itu bukan berarti itu tiga opinion yang mungkin berbeda. Meskipun kamu istilahnya menggunakan, istilahnya, oh, kamu harus spesifik dengan ini, kamu harus spesifik dengan ini. Nah, blind spotnya itu biasanya itu ketika kamu reviewernya itu dengan apa tuh menggunakan model yang sama atau enggak model yang sama dengan model yang kamu pakai untuk nge-build atau enggak kamu punya menggunakan model yang sama untuk agen-agen lainnya. Jadinya itu mereka kebanyakan itu punya blind spotnya mereka yang sama istilahnya. Jadinya itu ya memang ini masih menurutku jadi permasalahannya AI agent sekarang sih menurutku. Nah, oh ini yang udah di-share sama eh, Mas Ari. Nanti bisa dibaca lebih detail mengenai hal-hal yang harus istilahnya di deep dive. Nah, sesi hands on. Apakah sudah ngantuk semua? Oke, ya, Mas Evan. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, kita akan mulai hands on. Teman-teman mungkin bisa siapin laptopnya. Sama mungkin teman-teman mau ambil minum, silakan ambil minum. Ya, kita prepare lah untuk hands on. Semoga teman-teman masih kuat ya. Belum ada yang ngantuk. Oke, Mas Evan gimana? Ready? Atau mau ambil air Bentar, minum dulu, Mas Evan? bentar, aku ambil air minum dulu. Boleh, 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 boleh. Oh, lupa masih di mute. Teman-teman, untuk reponya semuanya sudah dapat ya? Sudah dapat belum? Dapat, dapat, aman. Sudah, sudah. Sudah. Oke. Sip. Oke, Mas Evan. Gimana? Sudah ready? Oke, Oke, teman-teman yang lain sudah siap untuk hands on hari ini? Ya. Oke, silakan Mas Evan dilanjut. apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Aman. Sudah, Oh, sudah. Oh, ini berarti Aman, aman. teman-teman peserta ini udah ini ya, udah running repo yang ini ya, yang Mas Evan kirim. oh ya untuk kali ini sesinya aku menggunakan Cloud Code untuk teman-teman bisa pakai istilahnya AI agent yang dipakai. Boleh pakai Gemini CLI atau Codex atau Anti-Gravity Ya, atau mungkin Cursor bebas. Karena aku udah nge-share eh istilahnya beberapa konfliknya. ya. Sebenarnya aku belum Sorry, pernah sorry. pakai Mas Evan, ini ada request dari peserta. Fontnya katanya kekecilan. Jadi fontnya mungkin kekecilan. bisa diperbesar kali ya, termasuk terminalnya kali. Nah, Oke. jadi teman-teman tadi ya repo yang di-share sama Mas Evan itu make sure teman-teman di clone mungkin ya, di clone terus run di local
directory teman-teman. Terus mungkin bisa dibuka em, tools editor teman-teman, mau itu pakai kursor, anti gravity, atau mungkin Cloud CLI. Nah, ini mungkin case-nya pakai ini ya, pakai Cloud Terminal ya. Terminal. Untuk Ya, aku sendiri pakai terminal. Kalau ya. yang lainnya boleh pakai LLM yang disukai. Kalau suka lokal model ya boleh saja. Oke, mungkin mungkin run through dikit mengenai websitenya. Ini istilahnya aku buat menggunakan web coding supaya relevan juga dengan topiknya, yaitu istilahnya bagaimana kita nge-catch eh, bug sebelum istilahnya kita deploy. Di sini istilahnya aku udah nyediain beberapa produk di mana istilahnya ada kategori, ada sort, dan apa itu authentication. Oh, sorry. Mana ini istilahnya semuanya lokal untuk mempermudah aja. Kalau pakai setup kayak third party jadinya lebih kompleks nanti. Jadi ini full lokal. Pastikan semuanya berjalan dengan baik. Ada yang masih punya isu mengenai ini kah? Atau aman semua? Atau masih masih install? Atau mungkin teman-teman di sini ada yang bingung nge-clone seperti apa gitu? Atau semuanya aman? Kalau pada diam berarti semuanya aman. Oh, masih install dependensi katanya, Mas Evan. Oke. Ya, ya. Dependensi. Oh ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Apakah ada kendala? Kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan ya, supaya mungkin kita bisa em, bareng-bareng ya untuk hands on kali ini. Kalau aman kasih jempol. Wah, Mas Dirwan aman Oh ya, katanya. mungkin aku kasih rundown-nya untuk hands-on ini seperti apa. Ya, boleh Kalau boleh. hands-on-nya itu untuk mungkin 10 menit itu kayak ngantur fitur apa yang udah ada di sini, terus lihat beberapa code-nya. Setelah itu nanti kita mau nge-build fitur baru, istilahnya untuk mengembangkan ini, di mana itu pakai AI. Ketik Selama kita menunggu AI selesai mengembangkan itu, kita istilahnya akan mengadakan QA. Jadinya QA di kali ini istilahnya cukup paralel dengan hands-on-nya. Karena ya kita harus menunggu istilahnya AI itu untuk selesai mengerjakan tugasnya. Setelah itu nanti setelah membuat fiturnya selesai, oke nanti di commit. Commit kita nanti habis itu buat tesnya lagi menggunakan AI. Setelah itu nunggu lagi kita melakukan QA. Setelah QA selesai, baru kita istilahnya nanti melakukan review terhadap code yang sudah ada. Oke, aman? Sepertinya itu ada yang mengalami kendala ya, Mas atau Mbak ya, ini Vian. Isunya kenapa tuh kalau boleh tahu? Hmm, sih Mas, aku ini ada dapat error ininya sih, error bad apa? Error waktu run ban installnya itu dapat error better apa tadi ya? Error script better. Aku run ulang deh. eh Better SQLite itu. Iya, Oh, environment-nya apa ya? Kalau boleh tahu. aku belum ganti apa-apa sih, langsung ban install gitu. Tunggu sebentar. Ini kejadian di semua user atau cuma masnya? Ada yang mengalami isu yang sama? Ya Ya, aku coba update ini sih barusan update JS-nya gitu, udah aman sih, udah bisa jalan sih. Oke, ya. berarti Ini aman. katanya ada pertanyaan nih, DB SQLite perlu diinstal di lokal dulu, Bang. Seperti itu. Oh, harusnya iya. Oh, oke. Nah juga kok miss di sini. Harusnya iya.
Oke, sorry. Tolong diinstal Better SQL-nya. Atau itu ya? Ini udah sih. Ini Ini ada yang bertanya cara jalanin database-nya gimana Bang katanya. database-nya itu lokal. Jadinya jalan di istilahnya di local directory. Nah itu mungkin ini ya teman-teman nanti kalau misalkan mau install dan lain-lain bisa baca README-nya ya karena di sana ada instruksi step by step-nya seperti apa. Seperti itu ya Mas Evan di Oke, README sudah clear sepertinya. ya. Kalau aman, kalau udah muncul kayak gini, ya istilahnya saya mau run through, istilahnya ini e-commerce e-commerce simple. Ya, Jadi istilahnya kita bisa sign in. Jangan lupa ini di sheet juga ya. Datanya udah aku share di sini, mengikuti readme-nya. Sorry. Sudah ada beberapa script yang aku kasih di sini. Oke, lanjut. Ya, fungsinya nanti ini bisa di add to cart, terus nanti bisa dikurangi, bisa ditambahi, terus habis itu bisa dihapus. Setelah itu bisa di check out, namanya siapa, habis itu city. Nah, habis itu ini. Ya, tadi ada. Oke, setelah itu nanti bisa masuk di bagian ordernya ini. Dah, simple. Biar kita tidak menggunakan contoh-contoh yang terlalu kompleks, tapi familiar dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di situ. Dan di dalam code base-nya ini, istilahnya aku udah setup cukup banyak untuk jadinya di sini kita juga sudah ada. Oh, kalau ada miss gimana? Oh, coba di apa itu namanya yang error 500 itu coba di reload lagi. Kadang Next.js itu juga ada permasalahan di dev-nya. Oke, kita lanjut. Istilahnya di sini juga aku sudah membuat beberapa tes, yaitu untuk Vitas itu sendiri dan beberapa setupnya. Mungkin untuk setup sebenarnya ini bisa di istilahnya ya kebanyakan itu testing kan menggunakan kayak data dummy kan, dimana itu istilahnya untuk menyerupai data yang ada di database. Dimana di sini database-nya kadang juga bisa di recreate sendiri karena kita istilahnya lokal. Nah, mungkin di sini itu kita akan fokus untuk nge-build nge-build fitur baru. Oh, betul. Aku udah share juga promnya buat hands-on. Untuk yang cukup terbatas tokennya, mungkin ini bisa di skip dan bisa pakai istilahnya pakai maaf, bisa bisa pakai eh, yang fit saat 01 untuk istilahnya ngetesnya nanti. Oke, setelah itu oke, mungkin kita langsung jalanin aja. Di sini eh ini struktur promnya itu memang cukup detail kayak gini. Itu sebenarnya sudah aku share di artikelnya. Kurang lebih itu
Untuk AI untuk tidak istilahnya biar AI itu beneran tahu apa yang dia kerjakan, kita tuh harus banyak mendetailkan istilahnya. Intensimu apa? Konteks sekarang itu seperti apa? Terus apa yang tidak boleh kamu lakukan? Sama istilahnya checklist yang harus dicapai itu apa? Dan formatnya seperti apa? Mungkin beberapa orang mikir, oh ini kan nggak mungkin aku nulis di di misalnya di sini nggak mungkin nulis sampai oh gini intent, gini kan enggak kan? Kadang cuma oh make misalnya apa ini? Biasanya kan Mas cuma Evan, nulis kayak sorry, gini sorry. aja. Itu Nah, terminalnya bisa digedean ya? oh sorry. Font, nah itu. Nah ya. Nah, maaf, diulang. Eh kan ini kan promptnya cukup detail kan? Dimana biasanya penggunanya kita itu rata-rata kan cuma oh biasanya cuma yang bagian ini aja. Oh, add by item to the cart, so only check item. Jadinya ini nambahin cart tadi itu istilahnya kita kalau mau check out itu harus istilahnya semua di cart itu langsung masuk ke check out. Kita nggak bisa milih mana yang harus masuk, mana yang harus enggak. Jadinya istilahnya untuk handphone ini kita mau nambah fitur, oh di dalam cart ini misalnya ada 3 item, kita cuma mau check out 2 item. Jadinya kita mau ngasih checklist di situ, terus integrasinya ke banyak hal seperti API-nya maupun front-end-nya itu sendiri juga. Nah, kembali ke tadi, eh memang wajar eh untuk nulis sedetail ini itu juga butuh waktu. Istilahnya pilihannya itu memang antara eh, kamu istilahnya yang ini aku nulis ini pun dibantu dengan AI. Karena AI itu istilahnya kalau kamu cuma nulis seperti ini aja, itu biasanya dia itu bakal lebih ke arah membuat sesuai data training yang dia latih lah istilahnya. Mungkin gimana itu mungkin bisa aja sesuai dengan istilahnya requirementmu, tapi bagi banyak cases itu pasti beda. Jadinya entah kenapa sorry. Itulah mengapa kayak kalau mau tahu kayak anti gravity maupun Cairo itu istilahnya dia buat fitur baru istilahnya orchestra. Jadinya kita mau detailin detailin requirement-nya dulu baru execute. Karena itu memang cara yang paling istilahnya paling efektif untuk LLM untuk ngerjain sesuatu. Daripada kamu cuma nulis, oh aku pengen fitur ini, dah. Karena bisa dikatakan AI itu istilahnya kayak yes man. Kamu ngomong apa, dia itu interpretasinya sendiri, terus dikerjain. Nggak perlu tanya dia istilahnya. Yang penting sesuai apa yang dia pikirkan aja. Tapi yang penting tujuanmu tercapai. Begitu. Oke, mungkin sudah terlalu panjang. Ini bisa bagi yang sudah jalan, ini bisa di copy paste dan kita bisa menunggu ini berjalan. Mungkin sekalian Q&A juga mungkin. Oke, mungkin yang dari Mas Iya, Al ya, dulu. sorry, sorry, Kimyut. Ini ada, oke, ini kayaknya sambil ini ya, sambil nunggu AI respon. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Em, 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 em. Ketika testing AI code dengan Vitess atau Playwright untuk concurrency users, bagaimana cara mendeteksi dan memproduksi race condition yang sifatnya non-deterministik? Apakah ada pattern khusus dalam workflow yang dibahas hari ini untuk menangani skenario di atas? Oh, sebenarnya ini race condition yang dimaksud tuh seperti apa? Misalnya kayak eh, check outnya kayak apakah misalnya barangnya tinggal satu, terus ada 2 orang yang kurang lebih dengan waktu yang sama bakal beli gitu. Kalau mungkin yang dimaksud seperti itu sebenarnya oh sebenarnya agak tricky karena ketika testing itu ya kalau case-nya kayak tadi itu bisa pakai namanya transaction log atau DB log, tapi itu sangat tricky untuk testing. Jadinya
memang bisa dikatakan testing ini istilahnya bisa mencakup ya sekitar 80%, tapi 20% kayak case-case tertentu itu memang harus di manual testing. Yaitu maksudnya di QA diklik sendiri-sendiri, nyambung ke DB-nya langsung, yaitu di misalnya mau di AWS, mau di yang di Tencent atau apapun itu. Hmm. Apakah menjawab? Untuk Aldino, betul kan kayak Shopee Flash Sale. Untuk concurrent ad cases, apakah bisa di automation? Untuk timing mungkin bisa, tapi se- dalam teori sih bisa ya. Tapi sejujurnya aku belum pernah buat case untuk itu, karena biasanya solusinya cuma di develop selesai. Biasanya. Hmm. Oke. Om, Kalau case-nya spesifik terhadap itu. Oke, mungkin lanjut nih ke ada katanya, Bang tadi di mana ya yang diminta buat kopi? Kopi ini kali ya, ini. Di sini ada di prom kali bagian ya. docs, hands on, itu yang pertama. Ya, Aman? oke, aman harusnya. Mas mau bertanya dong katanya untuk basic QA satu, berapa rasio yang bagus antar unit test, API test, dan UI testing? Oh ini Bagaimana? itu dulu Mas. Oke, mungkin satu persatu ya. Berapa rasio yang bagus antara unit testing, API testing, dan unit testing? UI testing ya. Oh, sebenarnya rasionya cukup. Sebenarnya menurutku sih jawabannya lebih ke arah seberapa mature aplikasimu sih. Ketika aplikasimu itu masih step awal, itu pasti banyak perubahan. Dimana kadang ketika kamu punya terlalu banyak testing, itu malah menghambat kamu. Jadinya itu, tapi di satu sisi, ketika kamu udah punya apa tuh, udah punya mulai banyak user, di mana perubahan sedikit aja bisa istilahnya merusak trustnya user, itu mulai istilahnya mau mulai banyak. Nah, kalau secara rasio mungkin lebih karena menurutku lebih perbanyak back end aja sih dibandingkan front end. Karena back end itu istilahnya yang nyimpen data. Jadinya source of truth-nya itu di back end. Jadinya kalau back end sampai ada apa-apa, pasti istilahnya antara datanya istilahnya bisa dihack atau enggak istilahnya eh, misalnya logiknya misalnya bisa Stack Overflow itu bisa ngusak ya, kalau kontainer mungkin bisa crash saja, tapi kalau yang pakai build-nya apa tuh yang istilahnya on demand itu bisa ngasih boncos boncos di bill per bulanannya. Soalnya dulu pernah ada kasus kayak gitu. Kalau UI testing sebenarnya sih, kalau aku sih sebenarnya enggak, jarang sekali untuk UI testing, karena apa itu namanya, UI testing itu bisa dikatakan ini konteksnya itu React komponen. React komponenmu tuh bakal sering berubah terus, lebih cepat berubah dibandingkan logikmu. Jadinya itu kayak lebih banyak jadi penghambat kalau aku merasanya ya. Tapi mungkin ada case-case tertentu kayak mungkin kamu pakai third party, di mana third party-nya itu harus divalidate, istilahnya apakah modalnya ini muncul, apakah ini benar di embed-nya dengan baik. Mungkin itu case-case tertentu menurut aku. Untuk nomor satu terjawab apa tidak, Mas? Oke. Yang kedua, bagaimana menentukan Bagaimana area atau menentuk? scope yang perlu Ya. diperlukan untuk di testing? Apakah menentukan sendiri atau ada kesempatan tim? Oh, tim ya. Mungkin ke arah scope-nya itu mungkin kembali ke jawaban tadi itu yang sangat-sangat istilahnya berhubungan dengan tiga hal, yaitu istilahnya yang berhubungan dengan uang. Misalnya kamu dimasuk di dalam timnya payment,
itu pasti scope paymentnya itu pasti banyak sekali, case-nya pasti banyak sekali. Itu pasti istilahnya pasti detail banget. Dimana itu ya pasti kerjasama antara satu satu engineer dengan engineer lainnya. Kalau mungkin case-nya kayak admin panel yang cuma dipakai internal user, mungkin cukup kurang istilahnya kurang kritis, tapi itu sebenarnya kembali ke timnya juga sih. Kalau atasannya cukup strict untuk testing, itu ya ikut aja ke atasannya. Tapi kalau kalau terlalu loose, maksudnya terlalu tanpa testing, menurutku itu agak mengkhawatirkan aja sih. Takutnya itu kayak istilahnya memori otaknya manusia kan sering lupa kan. Oh, dulu pernah ada kasus ini. Oh, habis itu di bug fix, habis itu di deploy, habis itu 2 bulan kemudian ada error yang kurang lebih sama. Oh, ini isu apa lagi? Oh, sepertinya itu dulu isu yang ini. Kalau engineer yang sama yang ngadepi mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kan engineer kan ya istilahnya ada perubahan tim lah istilahnya. Engineer baru mungkin kan tidak dapat konteksnya yang lama. Menurutku seperti itu sih. Apakah menjawab? Terus bagaimana cara atau metode yang ideal untuk project microservice di mana ada kemungkinan tunggu-tungguan? Kalau mau jujur, aku belum pernah handle microservice karena proyeknya itu jarang banget di level yang benar-benar usernya itu sampai ribuan ke atas. Di mana jadinya itu jatuhnya lebih ke arah ya istilahnya bisa dikatakan satu code base itu pasti muat satu back end, satu front end, sama satu proyek lainnya lah istilahnya, code base lainnya. Lanjut Mas, masih Oke. ada pertanyaan nih. Kita untuk concurrent edge case apakah bisa di automation? Oh, Oh, yang gimana? ini nih. Untuk concurrent edge case apakah bisa di automation? Oh, itu tadi. Udah Sepertinya ya? itu yang tadi yang pertama. Oke, kita lanjut nih pertanyaan. Oh, tak lihat-lihat itu banyak pasang sub agent ya Mas. Betul sekali. Karena, oh mungkin agak, kalau menurutku ya, subagent itu istilahnya dia itu konteksnya itu tidak tergabung dengan agen istilahnya yang agen parentnya. Jadinya itu agen parentnya ketika ngasih tugas ke subagen istilahnya benar-benar spesifik. Jadinya istilahnya bisa dikatakan eh, kalau kamu memakai subagen itu istilahnya oh tugasnya A ya A. Dah yang istilahnya tadi pertanyaan yang tadi-tadi itu enggak istilahnya enggak terlalu istilahnya sudah dirangkum sama parentnya ini untuk dikasihin tugas. Jadinya subagen itu enggak perlu mikir aneh-aneh lah istilahnya bisa dikatakan. Oke, oke. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Kamil. Apa saja yang sulit dilakukan at end-to-end test tersebut selain yang sudah disebutkan? Apakah tes file upload dan table juga sulit dilakukan dan disarankan manual testing? Untuk tabel itu maksudnya bagaimana ya? Em, 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 Kalau ini file mungkin ya, ya mungkin aku coba ini ya bantu elaborasiin ya. Sepertinya mungkin pertanyaannya berkaitan dengan yang sulit ya dilakukan end-to-end test dan memang itu harus dilakukan manual test gitu. Itu kira-kira case apa aja gitu? case apa aja ya? Menurutku mungkin kalau ini konteksnya web ya, konteksnya web itu mungkin manual testing itu mungkin bentar lagi merangkai jawaban. Oke, oke. Oke, atau mungkin Oh, di sini mungkin gimana mungkin gimana? Iya. oh, baru kepikiran. Jadinya mungkin ya. Oh, ini lagi jalan sih, tapi ya udahlah. Kalau testing yang menurutku yang ya istilahnya ini beyond beyond testingnya nanti ya. Kan istilahnya apa yang tidak bisa di testing sekarang kan berarti istilahnya di luar testing tersebut tuh. Bisa dikatakan ini gambarnya ya. Misalnya di logic
add to cart-nya. Nah, di sini kan kalau kamu melihat kan ada istilahnya set queue, max sama apa tuh max satu dari queue istilahnya yang value barunya di minus satu. Semisal kamu tidak ada max ya, misalnya cuma ini minus tuh. Meskipun kamu bisa disable ini, kamu bisa istilahnya bisa dikatakan kalau kamu ngehandle fiturnya eh, kurang bisa dikatakan tidak secara logiknya cuma dari penampilan itu bisa kalau diklik itu nanti saya bablas dan itu bisa dikirim ke backend. Tapi kalau backendmu sudah sangat 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 aman, benar-benar ngevalidate semuanya, itu sebenarnya aman. Sebenarnya kan yang rentan itu kan kebanyakan itu backend, logiknya backend, di mana dimasukkan script-script tertentu. Nanti istilahnya misalnya SQL-nya kamu plain, misalnya pakai kayak select bintang from tabel where ID sama dengan ID. Nah, ID-nya di sini kan ini istilahnya kasus cukup lama lah, sudah banyak dihandle sama framework maupun library. Kayak misalnya kalau ini cuma satu aja atau satu gini nggak apa-apa. Semisal ini satu terus nanti di koma and dan kawan-kawan itu kan bisa. Jadi ini malah bisa ngedam ngedam databasemu dan dikirim ke user. Itu masuknya nanti penetration test sih, kalau tidak salah. Hmm, oke. Lanjut Mas, ini katanya ada yang dari Mas Isnain. Gimana cara create sprint prompt seperti docs gini Mas, menarik kalau ini bisa dikupas juga. Oke, ini mungkin jadi next topic kali ya. Karena ini sebenarnya sudah dibahas di agenda NTP Monthly Meetup tentang topik konteks engineering ya, bareng Mas Kamil. Di sini ada Mas Kamil ya. Lu ada Oke, Mas Kamil. Nah, ini pematerinya beliau nih. Kita topiknya konteks engineering. Dan banyak ngebahas seputar prompting ya, Mas Kamil. betul prinsip-prinsip dasarnya. Iya, oke. Ya, ini sepertinya sudah selesai. Mas Evan, silakan lanjut. Oke, ini udah selesai kan? Nah, nah kembali lagi. Oke, ini kan sudah authentication. Coba kita tes. Kita udah keluar ini udah ada checklistnya sesuai yang kita minta. Ini checkbox. Biasanya udah keluar dan secara requirement kita juga memberitahu. Bukan plan. Docs. Sebenarnya saya tahu banyak. Tapi di requirement-nya itu juga kita menjelaskan kalau dipilih ini, sebentar, tambah item lagi. Banyak, tambah dan ini. Ketika diklik check out, itu cuma yang masuk cuma yang dipilih aja. Gimana ini sudah berhasil, meskipun ini belum di check out, berarti kan istilahnya tetap ada di card-nya. Nah, setelah dicek, oke, di card-nya udah hilang juga. Ini untuk manual testingnya. Tapi secara testing, dia sudah ngubah untuk query-nya di bagian 6 call. Ya ini di query-nya yaitu 6 call site updated to new signature sama 6 call site untuk istilahnya yang sebelumnya istilahnya bodinya itu cuma eh, ID aja satu atau mungkin yang terdaftar di DB aja. Ini istilahnya yang di select. Jadinya nerima yang dipilih itu cuma ini aja. Berarti yang dimasukkan checkout itu sini.
yang dipilih aja. Seperti itu, mungkin bisa dilihat div-nya biar lebih terlihat. Nah, di sini itu tahu Mas betul. Evan, mungkin sorry, Ah, potong bisa ah, diperbesar ya, Mas? ini untuk mempermudah aja biar kelihatan. Iya. Nah, di sini kan kita bisa lihat perubahan perubahan yang dilakukan oleh AI yang sudah kita kerjakan. Ini ya perubahan beberapa ada yang API, ada yang front end. Mungkin kita lebih highlight untuk testingnya. Testingnya di sini itu kan yang sebelumnya istilahnya kita bodinya yang biasa istilah yang sebelumnya yaitu sesuai database yang tersimpan. Ini kita istilahnya ada yang dipilih. Tergantung yang dipilih sama sorry. Sorry. Sebentar, saya minum dulu. Kembali. Jadinya dari sorry. Dari sini kita bisa lihat kayak perubahannya yang terjadi oleh LM maaf ya. Eh, jadi di sini kan istilahnya tadi kita check out dengan data yang istilahnya di API. Istilahnya sorry, data yang tersimpan di dalam DB. Apapun yang tersimpan oleh usernya itu, udah semuanya langsung di check out. Kalau sekarang istilahnya kita ngirim ID-nya istilahnya, ID apa yang dipilih. Nah, kalau di sini kita lihat kan istilahnya mereka, sorry. Oh, di sini istilahnya perubahannya kan lebih ke arah, sorry. Oke. Ya, teman-teman gimana? Reponya sudah bisa diinstal atau masih terkendala? Sepertinya user Windows cukup banyak terkendala ya, sepertinya buat instalasi. Yang terkendala kasih jempol, teman-teman. Ada dua orang. Kenapa tuh, Mas Fahmi? Terkendala kenapa? Mas Fahmi, Mas Will, Mas Faiz masih terkendala sepertinya. Tapi gak apa-apa, nanti teman-teman bisa lihat record ya kalau masih terkendala. Karena sepertinya ya beberapa user Windows eh, di betul di package-nya harus diedit dulu karena gak support RM ya. Nah, gitu. DB reset manual aja bisa. Oh iya, mengenai itu maaf. Gak apa-apa, aman, aman Mas, Soalnya aman. jujur aku sudah nggak pakai Windows semenjak 4 tahun lalu. Jadinya aku nggak bisa ngetes untuk Windows. Ya, ya. Oke, lanjut. Jadinya di sini kita istilahnya bisa melihat perubahan-perubahannya yang terjadi di istilahnya di integration testingnya. Dan ketika kita tes itu istilahnya dengan API yang baru. Oh sorry, itu masih bisa ngepas tes tes filenya. Oke, dari situ kita aman. Mungkin di commit dulu aja. Ah, terus mungkin setelah itu masuk ke sesi selanjutnya yaitu kita buka sesi baru lagi.
di Claude atau anti gravity atau apa atau LLM apapun itu yang kalian pakai. Bisa ngaran yang kedua ini. Ini lebih fokus ke arah istilahnya kita mau membuat testing baru di mana eh, kan istilahnya banyak banyak case-case yang baru muncul ketika kita menambahkan fitur baru. Semisal, semisal contohnya paling gampang itu ketika kita yang sebelumnya card itu berdasarkan data di database, istilahnya pasti data di database kan valid. Jadinya kita tidak perlu bayar validasi, meskipun bisa divalidasi juga lagi. Tapi ketika ada input dari user, istilahnya kita harus memvalidate apakah eh, tes ID yang dikirim oleh user itu beneran valid dan sudah terdaftar di cardnya apa belum. Seperti itu, sorry. Mungkin bisa di bisa di copy paste. Oh, sorry. Nah, mungkin sambil Oke. menunggu. Ya, berarti ini Oh, Mas, sorry mungkin membantu teman-teman mungkin ya yang sedang sambil ya. belajar di sini. Ini berarti sekarang kita ada di fase testing ya Membuat Mas. membuat testingnya itu sendiri. Membuat testing. Istilahnya Oh, membuat jadi use case-nya untuk kan istilahnya ketika kita membuat fitur baru kan istilahnya ya. kita menambahkan function baru. Hmm, Function baru, logic baru di bagian front end maupun back end. Di hmm, mana istilahnya itu bagian itu tidak memiliki edge case baru lagi yang dimana tidak muncul di hal sebelumnya seperti tadi yang saya jelaskan ya. itu misal yang sebelumnya card-nya itu disimpan di database. Setelah istilahnya ketika mau check out itu istilahnya tinggal istilahnya user kan nggak perlu tahu ini ID berapa yang di card. Istilahnya cuma oh dikirim ditampilkan. Tapi kan pas ketika check out otomatis kan backend itu sendiri ngambil data dari database habis itu langsung dimasukkan ke check out itu sendiri. Jadinya datanya itu pasti valid untuk di backend karena cuma datanya cuma berada dari database ke backend dan backend itu lagi. Nggak perlu ada kontribusi front end. Tapi ketika kita di menambahkan fitur, misalnya memilih beberapa item yang di cart untuk di check out, berarti kan kita, oh, ketika user memilih apakah ID yang dikirim dari user ini beneran valid. Bisa saja kayak kamu, istilahnya, oh, kamu udah tahu API-nya di sini itu, misal buat API-nya ini. Istilahnya kan kalau ini udah ada di production apa-apa, itu bisa dipakai sama orang kan. Istilahnya pakai URL kan juga bisa atau widget. Dimana itu bisa dimasukin data-data yang kayak seharusnya tidak ada di situ. Jadinya backend itu harus bisa ngevalidate hal baru lagi lah istilahnya. Dan beberapa case yang lainnya. Menjawabkah? Ya, ini ada pertanyaan nih dari Mas Ahmad. Silakan Mas. Oke, aku mau tanya dong, Mas Evan. Jadi, kenapa setiap habis prompting selesai itu harus bikin sesi baru? Kenapa tidak dilanjut di sesi yang sebelumnya? Dalam artian, ya udah kita langsung paste prompt kedua. Terus yang kedua, apa bedanya ketika kita nyuruh AI untuk bikin fitur yang tadi kan bikin fitur baru kan yang bisa milih yang di apa namanya yang di check out yang mana gitu. Kenapa apa bedanya dengan membedakan bikin fitur dulu baru bikin tes sama dijadikan satu gitu. Dalam artian nyuruh AI jadi satu sekalian, bikin fitur pas ngetesnya sendiri. Apa bedanya, Mas? Thank you. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Berarti pertanyaannya kan tadi mungkin saya ulang lagi. Pertanyaannya kan kenapa harus yang pertama itu apakah kenapa kita harus buat session baru lagi? Yang kedua itu istilahnya kenapa istilahnya urutannya itu tidak dipindah aja. Testing dulu aja baru buat fiturnya. Oke, gitu kan Mas? Jadi misalnya yang kedua itu adalah kenapa nggak digabung aja Mas promptingnya, misal prompting
untuk bikin fitur baru plus testingnya gitu. Jadi sekalian habis bikin langsung dilanjutkan untuk bikin testingnya gitu. Oke. Oke, mungkin jawab satu persatu ya. Yang pertama, eh itu yang pertama kan Mas, yang kenapa harus sesi baru kan? Iya, Ya. sesi baru. Kenapa harus sesi baru? Kalau ini sebenarnya mungkin juga jatuh sisi preferensi, di mana jatuh sisi kayak kalau aku melihat selama penggunaanku pakai cloud code itu ketika dia kayak konteksnya terlalu dicampuri, banyak istilahnya terlalu banyak, dia itu lebih banyak mengadang-adang. Jadinya itu istilahnya anggap aja itu kalau kamu buat tas issue ke GitHub issue ke bawah istilahnya juniormu, misalnya cuma tasnya itu langsung besar satu, itu kan mungkin bisa jadi tidak, tergantung AI-mu. Nah, permasalahannya AI-mu itu stabil apa enggak untuk itu? Bisa saja itu istilahnya kalau kamu gabung semua, itu bisa istilahnya mungkin bagus di bagian implementasi front end-nya aja atau back end-nya aja atau tesnya aja. Tapi istilahnya tidak bisa semuanya. Kalau aku lihat, apakah Oh, menjawab? iya yang menjawab Mas. Jadi memang dibikin sesinya terpisah karena biar Bisa. tidak mencampur konteksnya ya Mas ya. Ya. Soalnya takutnya itu apalagi kalau semisal setelah kamu buat ini, buat ini, misalnya yang tadi buat ini, terus kamu ada feedback. Nanti kamu ngasih feedback apa tuh? Oh, ini kurang ini kurang ini, kurang ini. Jadinya konteksnya itu terlalu campur aduk jatuhnya. Oh ya Dan ya terlalu Mas. banyak. Soalnya kan banyak juga orang yang misalnya kayak ini agak OOT ya, yang apa namanya bikin konteks misalnya bikin aplikasi itu dari awal PRD-nya besar banget gitu, dimasukin ke AI suruh buat sesuai PRD gitu. Berarti itu sebenarnya nggak sesuai itu ya, nggak bisa bikin lebih fokus AI-nya mengerjakan satu hal gitu. Jadi dia mungkin bisa berhalusinasi atau Ya, dia bisa ngerjain out of context gitu ya Mas ya. ya betul. Di satu sisi Oke. itu kan ketika AI membuat, kamu kan juga harus istilahnya memvalidasi kan. Apakah code-nya itu yang dibuat itu benar-benar bagus atau tidak atau sudah sesuai dengan apa yang kamu mau. Semisal tasmu itu terlalu banyak, berarti kan yang harus divalidasikan juga terlalu banyak kan. Takutnya kamu ketika konteksmu terlalu banyak, takutnya banyak hal yang kamu lupa kamu cek sendiri juga. Oke, oke. Make sense. Thank you, Mas. Oke, makasih. Eh, pertanyaan selanjutnya, bagaimana compare AI model yang digunakan? Aku cek dirimu pakai Opus untuk run ini, yang mana ini pricely menurutku. Apakah pakai mode murah seperti Gemini Think masih bisa mengcover hal ini? Oh, sejauh yang aku pernah coba, itu Gemini itu paling bagus untuk ngedesain, maksudnya ngedesain hal-hal baru. Tapi dia itu paling sering bisa dikatakan berhalusinasinya itu paling sering lah, kalau menurutku. Oh, mungkin aku bisa share. Itu ada benchmark, namanya itu bullshit benchmark. Itu ngenilai bagaimana istilahnya kamu dikasih tas, istilahnya pertanyaan yang kayak nggak masuk akal. Bagaimana AI itu bakal jawab? eh apakah kena tadi keluar? eh kok tidak keluar? Tadi keluar. Oh, responnya memang besar. Oh, ini. Oh, ini. Bisa dilihat itu ada namanya bullshit benchmark. Kalau aku sih cukup valid dengan ini karena menurutku kalau tes-tesnya kayak kan setiap kayak provider itu ngeluarin model baru itu kan banyak yang kayak oh kenaikan dari ini ke ini di mana itu menurutku mereka tidak pernah mempublikasikan apakah data yang buat dites itu
beneran dilatih ke AI ini apa enggak. Kalau semisal data yang istilahnya buat tes itu dilatih ke AI, berarti kan sama aja, pasti dia pasti bisa jawab lah istilahnya, bisa dikatakan kayak kamu ujian matematika, pertanyaannya tentang A, di mana istilahnya ujianmu itu pertanyaannya tentang A. Nah, kamu udah tahu ini bakal keluar, A ini akan keluar, jadi ini kamu latihan A. Nah, pas dites, pasti kan bisa jawab A ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kamu lihat dari benchmark ini, sangat banyak memang kode yang istilahnya bisa dikatakan nge-push back. Jadinya kalau kamu istilahnya berbicara yang nggak masuk akal, itu dia itu paling sering kayak itu nggak itu nggak masuk akal loh. Itu kita nih eh, bukan sesuatu yang betul, atau ini sebenarnya ada sih bawahnya itu. Tapi ini sangat-sangat panjang-panjang semua sih tesnya. Tapi kurang lebih istilahnya kode itu bisa dikatakan modelnya itu paling bagus untuk nge-push back kamu misalnya sesuatu yang kamu ngomongkan itu tidak masuk akal. Dimana yang lainnya tuh kayak terlalu yes man. Jadinya kamu ngomong A, ya A. Kalau B, ya B. Kalau C, ya C. Nggak, maksudnya tidak pernah divalidasi. Kalau pengalamanku sih dari situ ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, memang cloud itu memang paling mahal. Jadinya ya di satu sisi memang susah sih. AI ini memang sangat-sangat sangat-sangat bisa dikatakan boros dalam segi uang. Tapi di satu sisi, kalau kamu bisa menggunakan dengan baik, dengan model yang cocok untuk itu, menurutku bisa lebih cepat aja sih ngerjainnya. Tapi memang tidak semua orang punya privilege untuk istilahnya bisa bisa istilahnya punya akses untuk ke Ya. cloud juga. Jadinya aku oke. Tapi berarti bisa dikatakan kalau kamu menggunakan model yang lebih bisa dikatakan banyak halusinasinya, kamu harus banyak ngeceknya lagi. Ya. Gitu. Mas, ini Kalau ada pertanyaan nih. Mau tanya Mas terkait dengan benchmark seperti bullshit bench. Kan sebenarnya ada beberapa lain yang serupa ya Mas. Dan itu beda-beda gitu hasil benchmarknya. Nah, gimana cara kita menentukan mana yang kita jadikan acuan? Kan kadang misal di bench A, si game ini ada di peringkat 3. Namun di bench B ada di peringkat 7 dan sebagainya. Gitu Mas. Ben setuju. Gitu Yang berarti. bagaimana ya? Yang ini loh. Atau Ya mungkin di beberapa platform ya untuk mengukur benchmark seperti ini resultnya mungkin beberapa platform beda-beda gitu. hmm, ya mungkin juga tergantung timing timing ngetesnya juga sih. Tidak bisa dipungkiri kalau eh, contohnya yang aku tahu ya, kayak misalnya Claude. Claude itu banyak rumor kayak Opus dulu itu Opus 4.6 itu sangat bagus. Tapi sebelum Opus 4.7 keluar itu di downgrade skillnya banyak sekali. Dimana itu aku juga kerasa itu kayak kayak ini kok dulu ngerjain ini kok bisa tapi kok sekarang nggak bisa, kayak aneh aja. Tiba-tiba keluar Opus 4.7 di mana itu bisa ngerjain hal yang sama kayak 4.6. Jadinya kayak kadang ada eh, ini belum terbukti ya, tapi maksudnya banyak orang berspekulasi eh, provider AI pun itu istilahnya bisa ngedowngrade performanya untuk biar terlihat model barunya itu lebih sangat bagus. Jadinya itu juga benchmark itu juga tergantung timing juga sebenarnya. Jadi bisa saja secara real time ini ya berubah ya. Berubah. Ya, tapi mungkin ya meskipun ada kayak noise gitu ya perbedaan, tapi gak akan terlalu signifikan kali ya. Misalkan Hmm, mungkin di platform ini game ini berapa level 3 itu mungkin. mungkin ya juga. Iya. Tapi dari sisi aku lupa. Aku dulu pernah tahu ada orang yang pernah nge-tracking 1 jam itu performa performa model itu kayak gimana. Gimana itu Gemini itu paling paling naik turun. Jadinya kadang sangat bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek. Kalau dia itu tak bagus, habis itu turun, 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 turun. GPT itu juga sama. Jadinya kayak jatuh sisi mungkin percaya tidak ya, eh, bisa dikatakan teknik marketingnya mereka juga kurang lebih kayak gitu. Biar model barunya itu lebih bagus.
biar gapnya itu terlihat banget lah istilahnya. Ya. Tapi ini belum terbukti ya, cuma banyak rumor mengenai itu. Hmm. Oke Mas, kita lanjut gimana? Tesnya masih running atau Oke. sudah selesai? Oh, sorry. Sudah selesai. Oke, sudah selesai ya? Udah. Oke, lanjut dulu Mas. Harusnya ini tinggal di tes biasa sih. Ini kan. Oh, aku lupa. Oh iya, tes itu kan apa? Oke, Nah, ini berarti di fase mana Mas? Mungkin bisa dielaborasiin Mas. ini fase istilahnya kita, istilahnya AI kan disuruh buat tes baru. Ya, Dan kita harus tahu apakah istilahnya itu udah memenuhi edge case yang baru. Istilahnya edge case yang baru-baru juga apa tidak. Sorry. Apa? Nah, nah yang tadi playwright kan bermasalah. Tapi kita coba lihat untuk untuk test case-nya di sini tuh ada tiga file baru, yaitu sorry, satu file plan, ya ini perubahan code, dan ini istilahnya ada yang tes baru untuk unit test sama tes baru untuk untuk playwright. Tes di sini istilahnya dia fokus ke hal-hal yang benar-benar istilahnya bisa dikatakan ya disesuaikan dengan requirement yang kita request ke sini, yaitu acceptance-nya, yaitu kita minta 3 file test assertion, yaitu di mana subtotal itu istilahnya subtotalnya benar ketika istilahnya ada bagian row yang tidak diselect. Misal tadi kita punya 3 offline. Malah ini, sorry. Ya itulah. Misal kita tambahin lagi. Nah, oh, ini kan ada subtotal kan. Apakah subtotalnya itu benar apa tidak sesuai yang dipilih? Nah, itu kan tadi yang kita lakukan ini kan istilahnya testing manualnya kan istilahnya. Kita ngeklik-ngeklik. Kalau ini istilahnya tadi yang tes by testnya itu istilahnya yang secara logik code-nya lah istilahnya. Yaitu ketika kita lihat itu di bagian sini. Jadinya apakah jumlahnya sama apa enggak? Gimana ini tadi kita udah run testnya juga berjalan dengan baik. Terus yang kedua itu tadi kita buat tes untuk skemanya itu tidak boleh skema. Jadinya tidak boleh ada data istilahnya yang di select itu kosong. Di mana itu ya memang secara front end ya kita udah sangat-sangat istilahnya udah disable, jadinya istilahnya secara user yang istilahnya user baik istilahnya tidak mungkin itu terjadi. Terkadang tapi kita bisa istilahnya bisa nge-abuse pakai CWL-nya dikasih data kosong, terus habis itu bisa aja nge-crash. Dulu aku pernah nyoba beberapa app, tapi ya app kecil juga. Itu lupa ngevalidate itu nge-crash, terus mengeluarkan istilahnya beberapa kredensial yang cukup cukup mengkhawatirkan.
Meskipun ya ini kita juga prevent juga dari meskipun disable-nya dihapus, diklik itu juga enggak info dan info checkoutnya. Tapi kan dari sisi kita juga takut istilahnya kalau user itu yang user nakal itu istilahnya ngirim kosong dan itu bisa nge-crash di servernya kita. Dan ketika nge-crash kita bisa ngasih data-data yang kayak kredensial yang tidak seharusnya tidak perlu dikeluarkan istilahnya. Habis itu yang ketiga, nah di sini kan kita buat tes di mana selected itu tidak istilahnya item itu ID item itu tidak boleh negatif juga harusnya tidak kosong juga. Ini kosong tidak boleh karena ID-nya kita istilahnya mulai dari satu. Ini bisa berubah kalau misal kamu pakai UUID atau pakai GUID atau apapun ya ID apapun yang kamu pakai. Jadinya kita harus validate juga itu. Apakah skemanya juga sama yang sesuai dengan yang database pakai. Setelah itu eh dari private-nya sendiri tadi memang ada error. Mungkin nanti kita bisa debug kalau ada waktu. Sepertinya tidak. Sudah tadi jam 3. eh Sorry, udah lewat. eh Jadinya istilahnya kita juga buat private itu seperti ini. Dimana istilahnya kita kadang ngetes untuk apakah di uncheck itu juga istilahnya fiturnya itu bisa jalan di happy pad-nya aja. Supaya kita istilahnya mungkin ya manual testnya yang ngeklik-ngeklik itu bisa fokus ke hal-hal yang kayak mungkin bukan happy pad-nya. Oke, mungkin lebih ke arah QA sih karena sudah mulai sudah melebihi jadwal dan Ya, pertanyaannya juga masih banyak. ya. Oh, mungkin gini Mas. Ini berarti yang belum apa ya? Berarti yang playwright-nya ya. Ya, sebenarnya sudah tapi error itu nanti bisa dipasang lagi di iterasi lah. Nah, Nah, gimana kalau sebenarnya ada itu satu lagi sih yang kita lupakan yaitu review. ah Nah, ini sangat-sangat kelupaan. Nah, review kompleks ini kan udah ada di sini kan. Mana ini? Skills. Misalnya tadi udah jelaskan pipeline-nya kayak gimana. Bisa dibaca lebih detail di sini, tapi mungkin aku jalanin sekalian. Nah, reviewnya ini. Nah, kalau kita cuma review gini aja, kan dia nggak tahu konteksnya apa. Biasanya kalau aku istilahnya aku against lagi dengan text description-nya lagi. Jadinya misalnya ini. Jadinya nanti dia ngevalidate berdasarkan istilahnya requirement-nya. oh, sorry. Berarti yang di review kenapa promnya, Mas? Kan, kan nanti kita istilahnya apakah memastikan apakah ini beneran sudah tercapai apa belum. Kadang kan oh aku sudah selesai ngerjain ini, tapi kan kita nggak tahu, maksudnya kalau kita mau ngevalidasi satu persatu itu kan bisa, tapi kan istilahnya ini kita melakukan demo mengenai requirement-nya ini mengenai requirement-nya ini aja kan, biar memastikan Hmm, apakah yang diimplementasikan itu sudah sesuai dengan acceptance-nya, apakah ya, sudah sesuai dengan eh, istilahnya secure semuanya, apakah bisa di abuse, apakah bisa di secara arsitektur, maksudnya garis besarnya itu sudah tercapai. Apakah ya. secara code-nya itu istilahnya teknikalnya itu sudah benar-benar tercapai? Hmm. Apakah menjawab? Menjawab, menjawab, Mas. Hmm. Eh, Tadi Itu ada itu pertanyaan, itu. kenapa menggunakan SQLite daripada Postgres? Ya, di sini istilahnya kita mau simplifikasi aja sih. Takutnya kalau Postgres nanti takutnya ada yang tidak mahir mengenai Docker, ada yang Hmm. eh, istilahnya untuk demo kali ini kan istilahnya kita mau cepat aja lah, tapi istilahnya mencakup ke arah QA aja. Ya. Kalau kita nanti fokusnya ke database, mungkin itu bisa jadi opsi.
Ya, takutnya mungkin banyak malah makin banyak kendala kali ya untuk teman-teman Iya. instalasi. Ini Mas ada pertanyaan lagi. Mas Evan mau tanya untuk prompt pembuatan fitur dan prompt pembuatan testing itu di-generate oleh AI juga dan dibuat manual terlebih dahulu, lalu meminta AI untuk mengimprove-nya. Mm-mm. Iya, Itu. kalau lebih kayak gitu. Jadinya kalau biasanya kalau aku buat tadi istilahnya yang kayak fitur prompt-nya, itu biasanya aku buat simpelnya intentnya, terus konteksnya itu kurang lebih lokasinya itu di mana aja, terus constraint-nya itu istilahnya ya pasti istilahnya yang mungkin aku istilahnya masih ingat dan pahami. Oh, kalau kalau ini nggak boleh ini. Semisal kalau misalnya kayak di sini concernnya itu mungkin harus pakai Zod dan kawan-kawan. Nggak boleh pakai buat sendiri. Takutnya menambahkan istilahnya logic baru di code base yang dimana itu harus di maintain lagi. Terus istilahnya lokasi-lokasi import. Nah, Ya. tapi ini biasanya yang sangat-sangat fatal biasanya. Setelah itu baru acceptance-nya itu juga aku yang paling detail biasanya. Karena ya istilahnya kita harus tahu toh istilahnya goals-nya kita itu apa. Istilahnya aplikasi fitur ini bisa dikatakan berhasil atau selesai diimplementasikan itu seperti apa. Terus Ya. ya ini Dan format iya Mas. Dan mungkin ya. berarti Mas Evan untuk generate prompt ini mungkin nulis ini dulu kali ya, gambaran besarnya Iya, dulu. tapi istilahnya Eh, bentuk bentuk simpelnya ini. Jadinya hmm, nanti istilahnya AI itu sendiri, aku suruh, oh, untuk integrasi aku. Aku punya requirement kayak gini. Kondisi code base-nya kayak gini. ya. Gimana? Oke Jadinya oke. lebih detail-detail nanti ini pun juga ada yang aku udah hapus-hapus Hmm, karena dia ada yang beberapa terlalu dibuat jadi terlalu kompleks banget. Jadinya ujung-ujungnya itu kita meskipun dibantu AI, kita juga harus istilahnya memvalidasi apakah yang dikerjakan AI itu beneran sesuai yang kita mau apa tidak. Apakah ini over engineering, apakah ini under engineering, atau ini sudah pas. Itu sebenarnya ujung-ujungnya kembali ke knowledge-nya kita. ya. Bagaimana menambahkan knowledge, banyak-banyak membuat, dan Ya. banyak-banyak gagal. Ini FYI ya, ya ini sebenarnya udah dibahas ya di pertemuan bareng Mas Kamil juga tentang ya konteks engineering. Itu ada simulasi. Kalau nggak salah videonya gak tahu diupload gak tahu ada atau enggak. Tapi sepertinya pas sesi Mas Kamil tuh recordnya bermasalah deh kalau nggak salah. Atau mungkin next meet up sama Mas Kamil lagi ya? Bisa bisa. Oke oke. Silakan Mas Evan lanjutkan. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu mungkin. Sepertinya kita udah ini ya, udah over kali ya. Nah, nah, yang tadi ada yang ya over. Cuma tadi ada orang yang Ya. nge-share, tinggal Ya, ngetes, tinggal istilahnya tinggal, oh ini ya bisa tadi ditarik. tadi yang playwork mungkin ada Nah, error. Nah, ini mungkin bisa jadi challenge kali ya buat teman-teman. ya, Gimana Mas Evan? Atau betul. seperti apa? Bisa Silakan. challenge untuk membetulkan apa itu membetulkan playwright-nya dan membuat playwright-nya juga lebih bagus lagi. Bisa pakai buat PR di tempatku itu juga tidak apa-apa. Nanti juga habis itu juga posting komen di PR-nya itu hasil reviewnya dari komit terakhir itu apa? Cek, udah selesai atau belum ya ini? Oke, harus. Yang tadi nge-share, harusnya ini jawabannya nge-drive. Di mana? Dulu aku pernah ngetes ini pas 4.6 Sonnet keluar itu aman. Jawabannya ngedrive. Jadi, tapi ya gitulah. Jadinya testing itu kadang mengenai performa kayak gini itu memang tergantung timing. Karena ya tidak bisa dipungkiri itu. Boleh bikin. Oh, ya itulah. Coba.
Sampai nunggu. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya gak? Ya, ini pertanyaannya pakai on mic lah teman-teman biar ada diskusi gitu ya. Silakan tanya apa aja bebas. Kalau enggak apa ya? Mungkin berapa menit lagi ya kita? 15.30 kali ya? Ya, 10 menit. 10 menit lagi kali ya. Oke, Mas Ahmad silakan. Eh, oke Mas, aku mau tanya sih, aku penasaran soal di Neotech Park ini. Untuk QA-nya itu seberapa strict sih dan apa namanya biasanya untuk tools yang dipakai itu apa aja di project-project Neopark ini? Apakah pakainya Playwright ataukah pakai tools yang lain seperti Selenium atau apa gitu Mas? Thank you. Oke. Oke. Em, dari aku sih kayaknya belum bisa menjawab ya. Karena aku di Neotech Park gak bagian QA atau mungkin di sini ada teman-teman yang kerja di eh, projectnya Okpath sebagai QA mungkin bisa bantu jawab kali ya. Atau Mas Evan Oh, mungkin tahu sebagai kalau senior. kalau dari Octopad sendiri itu lebih banyak ke arah unit testingnya dibandingkan private-nya. Soalnya eh, lebih ke arah kadang itu eh, sorry, akhir-akhir ini lebih banyak case-case itu yang tidak bisa di oh ya aku baru nemu case-case yang tidak bisa dites sama playwright. Contohnya kayak misalnya kontak kontak telepon, kontak itu lewat AI dan kawan-kawan itu untuk playwright sangat-sangat susah karena hubungannya dengan audio, video sama kalau image jarang sih. Rata-rata video sama audio. Dimana itu untuk ngetes itu sangat-sangat kompleks dan menurutku agak sangat susah pakai playwright. Malah mungkin impossible sih. Tapi untuk Mungkin kembali aku lagi mau. pertanyaannya, Mhm. standarnya Neotech Park ya. Neotech Park itu biasanya ya tadi unit testing, dah banyaknya unit testing sebenarnya. Apalagi untuk backend. Tapi ujung-ujungnya itu kembali ke eh, seniormu. Kalau aku pribadi lebih banyak unit testing. Kalau private itu kalau case-case-nya juga sangat-sangat unik ya. Atau enggak kadang happy path. Kalau istilahnya juga kalau tidak ada QA engineer-nya. Kadang kan jadinya daripada kita ngetes dari engineer sendiri, daripada aku ngetes manual satu persatu, ya udah aku yang nge-code untuk ngetes langsung lah istilahnya. Untuk sejauh ini QA sendiri untuk ngoding playwright jarang sih. Malah belum ada sih kalau menurutku di October. Oh, I see. Untuk unit testingnya berarti pakai AI, Mas, ataukah ngoding sendiri? Terus yang kedua, apakah itu diintegrasikan dengan CI/CD untuk sebagai get qualisan gitu, apa bukan, Ya, itu untuk kualitas di CI/CD-nya gitu. maaf Mas, yang pertanyaan pertama itu apa? Untuk unit test, apakah developer ngoding pakai AI Oh untuk iya. bikin unit testingnya? Pertama, yang kedua, apakah unit testingnya dijalankan di CI/CD untuk ada get coalitionnya gitu, Mas? Dalam artian kayak, oh kalau ini unit testingnya gagal, dia balik nggak bisa di PR, maksudnya kalau gimana gitu? Oke. Itu, untuk itu kalau unit testing itu memang untuk sekarang itu beberapa ada yang pakai AI dan kalau dulu lebih banyak manual dan untuk yang beberapa project itu ngejar coveragenya. Dimana karena usernya sudah mulai banyak, jadinya kalau kerugi istilahnya ada kecacatan logik itu ada istilahnya ruginya itu juga banyak. Jadinya ya tadi kembali ke yang saya bahas di presentasi. Jadinya semakin mature itu semakin testing itu sangat sangat eh, berlaku. Soalnya apa? Mungkin ada case 2 tahun lalu yang terjadi dan di mana itu memang masih dipakai sama usermu. Istilahnya kan kadang udah engineer udah berubah,
istilahnya konteksnya udah hilang. Tapi kan kalau kamu nulis ke unit testing, oh ini pernah ada edge case kayak gini. Jadinya istilahnya ini kayak pesan ke engineer barumu, oh ini memang pernah ada edge case kayak gini. Oke, yang kedua tadi, maaf Mas, yang kedua apa Mas? Yang kedua, apakah ini diterapkan di CI/CD Mas, dalam artian apakah unit testingnya dijalankan di lokal, baru kemudian di-push ke Git, ataukah ditaruh di CI/CD, jadi ketika di-push dia akan jalanin unit test gitu Mas. Oh ya, pakai CI/CD Mas. Jadinya Oke, oke. biasanya itu pakainya ya biasa divalidate pakai linting, bisa pakai ESLint atau sekarang bisa pakai OXLint kalau mau yang agak bleeding edge. Yang kedua biasanya apa tuh testing sama TypeScript checknya itu sih Mas. Biasanya tiga step itu biasanya yang dipakai. Kalau Oke. playwright itu eh, ada satu proyek pakai playwright itu tapi dijalankannya itu kalau mau rilis aja. Karena istilahnya karena testingnya itu memang ada payment, maksudnya berhubungan dengan uang. Jadinya kalau dites dijalankan terus-menerus itu ya boncos. Jadinya pas bener-bener rilis itu baru di run istilah playwright-nya. Kayak hal-hal kayak gitu itu memang istilahnya menyesuaikan proyeknya sih Mas. Memang memang meskipun di sini agak general, tapi ujung-ujungnya itu nanti dari Masnya itu sendiri. Oh, wisdomnya itu buat proyek ini memang cocok untuk full pakai playwright atau pakai unit test atau pakai integration test itu ya dari Masnya itu sendiri atau tech lead-nya atau CTO-nya atau head engineering-nya. Itu aja sih. Soalnya tidak semua proyek itu bisa dipukul rata, Mas. Istilahnya kan Oke. ini istilahnya sangat-sangat general sekali. Berarti ini ya depends on Depend on projectnya juga kali ya. project juga. Ya, ya. Oke. Em, ini sudah ya sekitar 3 menit lagi. Ya udah ini mungkin review aja. Ini Hmm. hasilnya kayak gini. Dia bakal review main main ya karena kita di main branch, jadinya itu ada acceptance kriterianya. Di mana oh ternyata yang kelima itu broken. Karena ternyata bisa dikatakan oh pas pembuatan testing dia itu alam istilahnya oh ngubah kalau dari eh, ini nggak salah back end ini nggak salah back endnya juga nambahin istilahnya validasi minimal satu item di dalam arraynya. Nah, apakah ini masuk akal? Ya harusnya sih masuk akal karena masuk akal di sini maksudnya perubahannya itu masuk akal. Jadinya concernnya ini mungkin agak agak beda. Memang tidak sesuai dengan sama requirement-nya, tapi oh good to know berarti ini ada cara yang lebih bagus lagi. Mungkin ini yang lebih nanti detail-detail modul singleton atau yang tambahan yang lain-lainnya. Oke. Mungkin itu aja. Ini udah ya ini kayak validate 15 raw terus baru dimunculkan 3 karena 12-nya itu banyak yang mengada-ngada. Terus terlalu terlalu berlebihan. Kadang istilahnya dia bisa pakai data yang entah dari mana itu ada. Ya itulah. Yang tadi kenapa harus ada step untuk ngefilter, ngevalidate. Itu aja sih. Oke. Oke, ada lagi mungkin Mas Evan yang mau disampaikan? Sepertinya kita udah ada di akhir sesi nih, Oke, teman-teman. saya sih. Udah ya? Oh, ya itu. Kalau menurutku ya, tes ini istilahnya tidak membuatmu 100% kayak bulletproof, tidak mungkin punya bug. Tapi istilahnya minimal, kalau kamu pernah kesandung sekali sama bug, minimal kamu nggak kesandung 2 kali, apa 3 kali, atau 4 kali. Kalau kesandung atau kejeglung ke lubang yang sama terus, berarti ya memang skill issue. Itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Evan. Mungkin ini ya, tadi saya coba konfirmasi kembali untuk challenge nih. Kita ada challenge untuk teman-teman yang ada di sini. Challenge-nya mungkin bisa disampaikan kembali Mas Evan.
Gimana Mas? Mas Evan mungkin challenge-nya tadi bisa disampaikan kembali ke teman-teman. Challenge-nya mungkin bisa ngeran yang apa yang tadi sudah didemokan menggunakan AI-nya kalian sendiri. Terus istilahnya buat PR. PR-nya istilahnya, oh ini mengenai tadi yang tugasnya ini atau tugas atau tadi tasnya ini. Terus habis itu setelah itu yang step keduanya setelah komit yang kamu terakhir istilahnya, oh disuruh review sesuai requirement yang ada. Terus di post juga di komen di PR-nya. Itu aja sih. Oke, teman-teman, itu apa ya, challenge ya, challenge untuk teman-teman supaya mungkin sekaligus kita praktik sama-sama. Teman-teman silakan lakukan instruksi apa yang disampaikan sama Mas Evan. Ya, teman-teman nanti bikin PR aja ya di reponya yang sudah Mas Evan kirim. Yaitu juga sekaligus menghijaukan ya, menghijaukan taman kontributor teman-teman di GitHub. Seperti itu. Em, terus reboisasi ya. Oke, terus ya better teman-teman nanti resultnya kita coba publikasi ya di LinkedIn teman-teman, terus tag Neotech Park, terus dari Neotech Park juga kita akan bantu ya untuk repost hasil teman-teman seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman dari saya, dari Mas Evan sama dari teman-teman yang lain. Sebelum kita keluar, kita dokumentasi dulu seperti biasa untuk diupload di LinkedIn. Oke, semuanya on cam dulu ya. Kita on cam dulu. Wah, ini berkurang 50% ya. Tadi saya cek tuh ATH ya. All time high-nya tuh sekitar 85 peserta. Sekarang udah ini ya. Udah kayak IHSG aja nih terjun. 44 orang. Oke, teman-teman silakan. Yang bisa on cam silakan on cam terlebih dahulu. Oke, iya sebentar saya sambil stop record ya.